Ada pesan nggak untuk teman-teman yang cowok-cowok nih ya? Ting ting ting. Buat cowok-cowok ya mungkin lebih ke we are sama-sama manusia gitu kan, sama-sama manusia. Terus kemarin tuh aku sedih banget karena ngelihat mungkin kalau Ibu Listi ngeliat juga itu ada kekerasan terhadap perempuan lah kayak gitu, videonya sempat viral gitu kan. Itu kayak petugas petugas kebersihan Jakarta, dia kayak melakukan kekerasan ke perempuan. Itu kan kayak emangnya kita bareng gitu gitu kan. Dan beberapa kali juga aku ketemu cowok-cowok baru gitu kan, mereka tuh kayak memposisikan perempuan itu kayak barang gitu kan. Jadi kayak no, I'm human too, aku juga bisa cari uang, aku juga bisa cari ini, I don't need you. Kalau kamu cuma memposisikan aku, ini gue kasih uang atau kayak sesuai keinginan mereka gitu kan, no gitu kan. Jadi kayak yuk kita memanusiakan perempuan juga, jadikan perempuan itu partnermu gitu kan. Dan kalau perempuan itu jadi partner, nggak harus suami istri ya, maksudnya kayak partner di kerjaan atau partner di komunitas or anything else, itu bakal lebih impactful sih kayak gitu. Jadi kayak buat cowok-cowok bukan berarti aku nggak respect cowok-cowok gitu ya, cuman kayak yuk kita bisa kolaborasi apa biar nggak cuman ada gerakan women empowerment juga. Soalnya katanya sekarang juga lagi marak men empowerment gitu kan. Soalnya ada juga ternyata laki-laki yang mengalami kekerasan seksual gitu. Nggak dari wanita, malah dari pria juga. Iya. Jadi kayak nggak tahu sih ini yang salah di pendidikannya atau gimana. Cuman mungkin we can go through it together gitu sih ya buat lelaki di luar sana. Jadi intinya Tuhan itu menciptakan pria dan wanita, manusia-manusia yang memang di matanya Tuhan dua-duanya mulia ya, semuanya mulia. Jadi dan masing-masing punya manfaat untuk masyarakat sekitar, diri sendiri juga. Jadi carilah kelebihan masing-masing, hargailah kelebihan masing-masing, kolaborasikanlah untuk manfaat yang lebih banyak lagi. Bener banget. Aduh, terima kasih banyak. Sekarang waktunya tanda tangan. Yes. Oke. Ini dia tanda tangan Unyu seunyu orangnya. Ya. Ini boleh cerita dulu nggak kenapa kayak boleh gitu? Cerita. Jadi ceritanya kan kita tuh buat tanda tangan tuh pas SMA ya, pas mau bikin KTP kan. Terus karena udah gitu kan kayak mikir bikin tanda tangan apa ya kayak gitu kan. Terus karena pas itu aku suka panda gitu. Oh, ini panda. Iya, jadi ceritanya itu pengen ya udah deh gimana biar ada unsur panda-pandanya. Padahal nggak kayak panda juga ya. Katanya ini unsur panda-panda ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau di tulisan tangan itu ada hal yang conscious dan subconscious. Yang consciousnya bilang saya mau bikin panda gitu ya. Yang subconsciousnya adalah hal-hal yang ada di baliknya. Misalnya ketika saya mau bikin panda, saya kan mikirnya oh ya ada bulatnya, ada matanya bulat-bulat gitu ya. Tetapi kan kita nggak mikir mesti seberapa tebelnya sih ya, mesti seberapa lingkarnya itu berapa sih sudutnya ya. Nah itu hal-hal yang terbaca secara subconscious. Oke. Nah secara tanda tangan, Mbak Hasna ini adalah orang yang punya pegang prinsip yang kuat di dalam hidupnya ya. Tetapi kalau orang lihat dari luar itu kelihatannya happy go lucky gitu ya. Maksudnya ceritanya orangnya tuh ramah, gampang bergaul, terbuka, komunikatif. Tapi kalau udah ada maunya itu susah berubahnya. Bener banget ya. Bener banget katanya. Ya, jadi ketika Mbak Hasna itu sudah punya satu hal yang dianggap benar gitu. Nah itu akan terus dipertahankan. Bagaimana caranya supaya itu bisa dicapai? Iya benar sih. Benar. Banyak yang bilang juga kayak keras kepala. Keras kepala, ya. Cuma kalau orang baru pertama kali kenal tuh ngelihatnya kayak orangnya happy aja. Nah, kemampuan untuk beradaptasinya bagus. Bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan dari apa yang ada di dalam prinsipnya itu juga bisa dibuat dengan cara yang cukup menyenangkan ya. Tapi kalau sampai merasa direndahkan atau
ditekan, nah itu akan mengeluarkan gitu. Tadinya nggak terlalu kan, karena caranya kan bagaimana caranya supaya komunikasi bisa bagus lah gitu. Tapi kalau udah sampai berasa ini nih udah nggak boleh, udah kelewatan, nah itu akan menyatakan. Iya, speak out memang. Nah, dan kalau udah speak out orang kirain gitu ya. Kalau ditanya tentang tadi cita-cita masa depan, punya gambaran tentang masa depan itu cukup imajinatif. Jadi kalau ditanya tentang tadi kan, gimana nih komunitasnya, sebetulnya udah kegambar tuh. Nanti komunitasnya kayak gini-gini, nanti ada sosialnya kayak gini-gini, entrepreneurship-nya kayak gini-gini gitu ya. Jadi kalau memanfaatkan daya imajinasi, karena tadi suka gambar kan, nah imajinasinya tuh bagus. Imajinasinya bagus dan terbentuk dalam bentuk gambar, ya kan. Nah tapi kalau lagi bengong nih, nah mulai imajinasinya kemana-mana gitu kan. Nah itu bisa ada yang bisa dijalankan, ada yang bisa tidak dijalankan, ada yang tidak bisa dijalankan, maksudnya begitu. Tapi imajinasi memang memperkaya kita untuk mencoba mencari cara kreatif untuk melakukan sesuatu. Makanya suka digital media, karena bener. Tidak terbatas kreativitasnya. Tidak terbatas, harus cari yang biar solving gimana nih. Biar solving gimana. Nah tapi tuh biasanya kalau udah ada kreativitas tuh bisa mendep itu namanya, di dalam kamar gitu, terus mikirin gitu, nggak keluar kamar sampai ini dia jalan keluar, baru keluar kamar gitu. Jadi kadang-kadang ini kemana sih Hasna, kenapa nggak muncul gitu, hilang gitu ya. Itu terus lagi semedi rupanya. Lagi semedi. Gitu. Ya itu yang bisa terbaca di tanda tangannya. Kalau ada teman-teman yang mau dianalisa juga tanda tangannya, atau ada yang mengusulkan nih teman saya keren nih gitu ya, kayak Hasna gitu ya, boleh di komen di bawah ya. Jadi Hasna, thank you banget. Thank you. Kamu menjadi inspirasi buat aku dan buat teman-teman ya, mudah-mudahan ya yang melihat di sini berkontribusilah, karena setiap orang itu pasti Tuhan ciptain punya manfaat masing-masing yang positif. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye bye.